Pernahkah terasa makin keras kita bekerja, rizki justru makin menjauh. Rumah tangga terasa panas dan hati tidak pernah tenang. Banyak yang mengira masalahnya ada pada rizki ataupun keuangan yang kurang, padahal tanpa disadari ada kebiasaan-kebiasaan sepele yang saban hari kita lakukan di ruang paling pribadi kita, di rumah kita sendiri. Kebiasaan yang perlahan menutup pintu keberkahan dan mengundang kemiskinan serta kegelisahan hidup. Jika kita bersedia membenahi hal kecil ini malam ini juga, bukan hanya kedamaian jiwa yang akan kembali, tapi jalan rizki dan keharmonisan keluarga yang selama ini tersumbat akan Allah bukakan kembali. Lantas, kebiasaan apa sajakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan nikmat iman, kesehatan, serta tempat bernaung yang melindungi kita beserta keluarga kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama dalam mengarungi kehidupan yang penuh keberkahan, sahabat serambi surga yang dimuliakan Allah. Pernahkah kita merasakan alur kehidupan yang begitu berat? Rizki seakan tersendat, kedamaian jiwa terasa jauh, pengeluaran terus membengkak, padahal pemasukan makin terbatas, serta riak permasalahan datang silih berganti di dalam rumah tangga. Padahal kita merasa sudah berjuang dan bekerja sekuat tenaga. Banyak di antara kita menganggap bahwa beratnya beban hidup melulu disebabkan oleh minimnya materi. Padahal dalam pandangan seorang muslim, hakikat keberkahan tidak semata diukur dari besarnya nominal harta. Ada kalanya seseorang berpenghasilan sederhana, tetapi hatinya diliputi dengan ketenangan. Namun sebaliknya, ada yang berlimpah kekayaan, namun harinya selalu diwarnai dengan kegelisahan. Satu hal yang seringkali luput dari pencermatan kita adalah kebiasaan harian di dalam rumah, khususnya di area kamar tidur, tempat yang sejatinya dirancang untuk melepas penat, menenangkan pikiran, serta mengumpulkan energi ibadah, justru kadangkala berubah menjadi pusat kelalaian. Tanpa disadari, perilaku yang diulang-ulang di kamar tidur sangat mempengaruhi kualitas spiritual dan ketenangan hidup. Mudorot atau kesulitan hidup tidak selalu berwujud musibah besar yang datang seketika. Seringkali ia hadir secara perlahan. Rizki terasa makin sempit, beban hutang kian menghimpit, emosi menjadi tidak terkontrol, perselisihan suami istri makin sering timbul, dan anak-anak sulit diarahkan. Boleh jadi Allah sedang mengetuk hati kita untuk memperbaiki hal-hal kecil yang selama ini terabaikan. Pada kesempatan berharga ini, mari kita bersama merenungkan 10 kebiasaan di kamar tidur yang patut dihindari agar tidak mendatangkan kemudorotan. Pembahasan ini hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai sarana muhasabah agar kediaman kita senantiasa dilimpahi dengan ketentraman dan kucuran keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan pertama yang mendatangkan kemudorotan adalah menjadikan kamar tidur sebagai tempat bermalas-malasan sepanjang hari hingga menelantarkan ibadah. Beristirahat memang menjadi hak tubuh yang patut dipenuhi. Dalam Islam,
sangat mendukung keseimbangan antara bekerja, beribadah, serta beristirahat. Namun masalah besar muncul ketika kamar tidur dijadikan ajang melarikan diri dari tanggung jawab spiritual dan duniawi. Kebiasaan tidur hingga larut pagi tanpa alasan yang syar'i, menunda kewajiban sholat lantaran enggan beranjak dari kasur, hingga menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bermain telepon genggam, akan memupuk jiwa pemalas. Hari-hari yang berharga pun terbuang tanpa membuahkan amal kebaikan maupun karya yang nyata. Padahal Rasulullah SAW telah membimbing umatnya untuk mengoptimalkan waktu, terutama di pagi hari. Waktu pagi memuat fajar keberkahan bagi siapa saja yang memulainya dengan ketaatan dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka. Bayangkan jika setiap hari kita melewati pagi di atas tempat tidur hingga matahari meninggi, kita akan kehilangan momen emas untuk memanjatkan doa serta memulai hari dengan energi positif. Rasa malas yang dibiarkan akan mengkristal menjadi kebiasaan, membentuk karakter, dan pada akhirnya merusak masa depan kita sendiri. Apabila kamar tidur telah didominasi oleh sikap malas, perlahan semangat hidup akan padam. Pribadi yang semula rajin dapat berubah menjadi penunda pekerjaan, dan ketaatan ibadah pun terasa semakin berat. Mudarat terbesar dari kemalasan bukan hanya tertutupnya pintu rizki, melainkan sirnanya keberkahan umur yang telah Allah tetapkan. Kebiasaan kedua adalah membiarkan kamar tidur dalam kondisi kotor dan berantakan. Sebagian orang menganggap urusan merapikan tempat tidur hanyalah masalah sepele. Padahal Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan. Suasana ruang yang rapi dan bersih akan memberikan dampak langsung pada ketenangan pikiran dan kejernihan jiwa kita. Kamar yang dibiarkan penuh tumpukan pakaian kotor, sampah berserakan, serta spray yang jarang diganti akan memancarkan energi negatif yang memicu kemalasan. Kebersihan rumah bukanlah tentang kemewahan perabotnya, melainkan cerminan rasa syukur atas nikmat tempat tinggal melalui kepedulian untuk merawatnya. Ketika seseorang meremehkan kebersihan kamar pribadinya, besar kemungkinan ia juga akan meremehkan tanggung jawab besar lainnya. Padahal ketentraman pikiran merupakan bagian dari rezeki yang sangat berharga. Memelihara kebersihan tempat tidur adalah bentuk ikhtiar nyata dalam menjemput ketenangan di dalam rumah tangga kita. Kebiasaan ketiga adalah memejamkan mata dalam keadaan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kepenatan aktivitas harian, seringkali benda pertama yang kita raih saat berbaring adalah telepon genggam. Kita hanyut menyaksikan beragam tayangan hingga mengantuk, lalu tertidur tanpa sempat berzikir ataupun membaca sebuah doa. Padahal tidur merupakan fase kematian kecil, di mana ruh kita berada dalam genggaman Allah. Tidak ada jaminan apakah esok hari kita masih diizinkan terbangun, atau justru ruh kita tidak dikembalikan lagi ke dunia ini. Seperti yang diterangkan di dalam hadis riwayat Tabrani dan Al-Bajjar, An-naum ahlul maut, tidur adalah saudaranya kematian. Rasulullah SAW telah mengajarkan adab-adab mulia sebelum tidur, seperti berwudu, membersihkan tempat tidur, membaca ayat-ayat perlindungan, serta melantunkan zikir
Namun amat disayangkan, saat ini banyak yang tertidur sambil memegang gawai, sehingga hatinya kian hampa dari mengingat Allah. Kurangnya keterikatan hati dengan Allah menjelang tidur membuat ketenangan hidup kian memudar. Tidur menjadi tidak nyenyak, tubuh terasa lelah saat bangun, dan gelisah menghampiri tanpa alasan jelas. Ingatlah bahwa keberkahan tidak cuma berupa uang, tetapi juga mencakup kualitas tidur yang baik dan kedamaian hati. Kebiasaan keempat adalah membawa kerumitan masalah duniawi ke atas tempat tidur tanpa menyerahkannya kepada Allah. Seringkali seseorang berbaring dengan hati yang dipenuhi rasa iri, amarah yang terpendam pada pasangan, atau kecemasan berlebihan mengenai rizki di masa depan. Usaha dan kerja keras memang kewajiban kita, namun hasil akhir sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Allah. Memikul seluruh beban pikiran tanpa diiringi sikap tawakal hanya akan menyiksa diri sendiri, membuat tubuh sulit beristirahat meski berada di atas kasur yang sangat empuk. Tawakal bukanlah tanda menyerah, melainkan puncak kesadaran seorang hamba setelah melakukan ikhtiar yang maksimal. Sebelum memejamkan mata, biasakanlah untuk melepaskan segala kekhawatiran dan meyakini bahwa takdir Allah esok hari adalah yang terbaik. Sikap ini akan mendatangkan kedamaian jiwa serta tidur yang lebih berkualitas. Kebiasaan kelima adalah menjadikan kamar tidur sebagai tempat melakukan hal-hal yang melalaikan secara berlebihan. Ruangan yang semestinya menjadi tempat pemulihan stamina kerap berubah menjadi arena menghabiskan waktu hingga larut malam demi hiburan yang kurang bermanfaat, seperti bermain game ataupun maraton menonton film. Kebiasaan bergadang untuk hal yang sia-sia akan merusak pola istirahat, mengganggu waktu ibadah, serta menurunkan produktivitas harian. Tidak sedikit orang yang akhirnya melewatkan sholat subuh karena tubuhnya terlalu lelah akibat tidur terlalu larut malam. Kehilangan waktu adalah bentuk kerugian yang sangat nyata dalam hidup. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Orang yang memelihara waktunya akan dimudahkan untuk melakukan banyak ketaatan, sementara yang menyia-nyiakannya akan selalu merasa kekurangan waktu dalam mengejarkan kebaikan. Kebiasaan keenam adalah menumpuk barang-barang yang tidak lagi bermanfaat di dalam kamar tidur hingga ruangan menjadi sempit dan pengap. Tanpa disadari, kita sering mengumpulkan kardus bekas, pakaian tua yang tidak lagi layak untuk dipakai, ataupun barang rusak yang tidak pernah diperbaiki di sudut-sudut kamar. Kondisi ruangan yang sesak oleh tumpukan barang akan mempengaruhi psikologis penghuninya, memicu kepenatan mental, serta memadamkan semangat. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup bersahaja dan menghindari penimbunan barang yang tidak terpakai secara berlebihan. Mulai sekarang, luangkan waktu untuk memilah barang-barang di kamar kita. Sedekahkan apa yang masih layak pakai kepada yang membutuhkan, dan buanglah barang yang sudah tidak berguna. Kamar yang lapang dan rapi akan memudahkan hadirnya rasa syukur dan ketenangan jiwa kita. Kebiasaan ketujuh adalah tidur dalam kondisi menyimpan amarah dan membiarkan konflik dengan pasangan berlarut-larut. Keharmonisan rumah tangga tidak berarti sepi dari perbedaan pendapat, namun memelihara amarah hingga terbawa tidur adalah kebiasaan yang sangat berbahaya bagi ikatan pernikahan. Tidur bertolak belakang dalam keadaan saling mendiamkan akan mengikis rasa kasih sayang secara perlahan. Suasana rumah menjadi kaku, ibadah terasa hampa, dan perkembangan psikologis anak-anak pun
ikut terganggu oleh ketegangan yang dirasakan dari orang tuanya. Sebaiknya selesaikanlah setiap perselisihan sebelum memejamkan mata, saling memaafkan dan mengalah demi menjaga utuhnya ketentraman keluarga. Tidak akan pernah merendahkan harga diri seseorang, melainkan justru meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan ke-8 adalah membiarkan kenyamanan kamar tidur menghalangi semangat untuk menunaikan ibadah, khususnya sholat subuh. Bunyi alarm yang berulang kali dimatikan demi menambah waktu tidur seringkali berakhir dengan terbitnya matahari dan terlewatnya waktu sholat. Menukar kewajiban sholat demi kenikmatan tidur sesaat adalah bentuk kerugian yang sangat besar. Kasur yang empuk tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk memenuhi panggilan Sang Maha Pencipta yang telah mengkaruniakan kehidupan. Ingatlah betapa besarnya keberkahan yang terhampar di waktu pagi bagi mereka yang melangkah menuju ketaatan. Jika kita merasakan hidup selalu berat, mulailah berintrospeksi diri. Sudahkah kita mengutamakan panggilan Allah di awal hari? Ataukah kita masih diperbudak oleh kenikmatan tidur? Kebiasaan ke-9 adalah mengisolasi diri di dalam kamar tidur dan mengabaikan kebersamaan bersama keluarga. Di era modern ini, kamar tidur kerap berubah menjadi tempat di mana seseorang makan, bekerja, dan mencari hiburan seorang diri tanpa mempedulikan lingkungan sekitar. Sikap mengurung diri ini lambat laun memupuk keindividualisan, merenggangkan silaturahmi antar anggota keluarga, serta menghilangkan kepedulian sosial. Padahal Islam mengajarkan porsi yang seimbang antara pemenuhan hak pribadi, kewajiban ibadah, dan sosialisasi dengan keluarga. Kekurangan terbesar seorang manusia bukan hanya saat ia kehilangan harta, melainkan ketika ia kehilangan kesempatan beramal soleh dan kehangatan dalam berinteraksi dengan orang-orang tercinta yang telah Allah titipkan di sekelilingnya. Kebiasaan ke-10 adalah menganggap sepele kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan di kamar tidur. Ungkapan ini hanya masalah kecil sering menjadi pembenaran untuk terus menunda sholat, tidur tanpa berdoa, atau membiarkan kamar dalam keadaan acak-acakan. Padahal pola hidup kita dibangun dari kumpulan kebiasaan kecil harian. Kebaikan yang dilakukan secara konsisten akan membuahkan keberkahan hidup, sedangkan kebiasaan buruk yang dipelihara lambat laun akan merusak ketentraman secara menyeluruh tanpa kita sadari. Mari kita rapikan kehidupan kita mulai dari ruang paling pribadi, yaitu kamar tidur. Ciptakan suasana yang mendukung peningkatan ketaatan kepada Allah. Biasakan berzikir sebelum tidur, serta sambutlah fajar dengan penuh rasa syukur dan semangat baru. Bagi siapapun yang saat ini sedang merasa diuji dengan beratnya beban hidup, jangan pernah hilang harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintunya selalu terbuka bagi hambanya yang ingin membenahi diri dan melangkah menuju ketaatan yang lebih baik. Sebelum mengakhiri kajian ini, marilah kita menundukkan kepala dan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkahilah rumah-rumah kami dengan kedamaian, ketentraman, dan limpahan kasih sayang. Lindungilah kami dari sikap malas yang menghalangi kami dari beribadah kepadamu. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rizki kami yang halal dan penuh berkah. Permudahlah setiap urusan kami. Karuniakanlah kesehatan bagi kami dan keluarga kami, serta bimbinglah hati kami agar senantiasa pandai bersyukur atas segala karunia-Mu. Ampunilah segala kehilafan dan kebiasaan buruk kami di masa lalu yang sempat menghambat datangnya keberkahan,
Bimbinglah kami agar menjadi hamba-Mu yang konsisten menjaga sholat, memelihara waktu, serta merawat amanah rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang syarat keberkahan dan akhirat yang husnul khotimah saat kelak kami kembali ke hadapan-Mu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, semoga renungan ini menjadi penyemangat semangat untuk terus membenahi diri dari hal-hal kecil. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah pada kediaman kita, melapangkan rizki kita, serta merestui setiap langkah hidup kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat serambi surga, perubahan besar dalam hidup tidak selalu dimulai dari langkah yang rumit, melainkan dari niat ikhlas untuk merapikan kebiasaan-kebiasaan kecil kita setiap hari. Dari kebiasaan yang kita bahas tadi, mana yang paling sering tanpa sadar masih suka kita lakukan? Tulis di kolom komentar. Mari kita saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain. Jika video ini dirasa membawa keberkahan dan manfaat untuk kehidupan Anda, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke keluarga ataupun orang-orang tercinta yang paling Anda pedulikan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah senantiasa melimpahkan ketenangan dan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.